Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Revanza Kasih akan sedikit menjelaskan materi PowerPoint saya yang berjudul kepemimpinan. Sebelumnya, apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasarannya. Maksudnya yaitu kepemimpinan itu merupakan sifat seseorang. Jadi seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar berjalan maju dan menyelesaikan tujuan atau pekerjaannya sesuai dengan sasaran atau sesuai dengan target yang diinginkan. Yang pertama, ada ciri-ciri kepemimpinan. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk menafsirkan dan mengungkapkan dengan kata-kata yang jelas tentang kebutuhan, aspirasi, dan perasaan kelompok. Jadi, seorang yang memiliki sifat kepemimpinan pasti mampu menafsirkan, mengungkapkan kebutuhan atau apa yang diinginkan oleh kelompoknya, orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, memiliki perhatian dan respect akan kebutuhan aspirasi, perasaan, dan kemampuan di dalam kelompok. Jadi, di dalam setiap anggota kelompoknya memiliki aspirasi dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Seseorang yang memiliki kepemimpinan ini pastinya akan respect dan perhatian, memberi dorongan, sama-sama bertukar pikiran agar anggota kelompoknya sama-sama maju. Selanjutnya, memiliki pengertian akan apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan untuk dirinya atau kelompoknya. Jadi semata-mata orang yang memiliki jiwa kepemimpinan ini tidak bersikap egois, memikirkan orang lain, memikirkan anggota kelompoknya untuk maju bersama-sama. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk mengilhami orang untuk melakukan apa yang mungkin saja tidak akan mereka lakukan untuk diri mereka sendiri atau orang lain. Jadi seseorang yang memiliki kepemimpinan ini memberikan dorongan serta memberikan aspirasi, apresiasi kepada anggota-anggota kelompok lainnya agar terus maju, tidak hanya di posisinya itu saja, terus berkembang. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk memberikan pengarahan kepada orang lain dan memfokuskan energi orang pada tujuan spesifik sementara mempertahankan semangat yang tinggi di dalam kelompoknya. Jadi, kembali ke poin yang tadi, selalu memberikan dorongan, memberikan semangat, ingin maju bersama dengan anggota kelompoknya, tidak bersikap egois pada diri sendiri. Jadi sama-sama berkembang dengan kelompoknya. Selanjutnya ada sifat-sifat kepemimpinan. Sifat-sifat kepemimpinan tuh apa aja? Yang pertama ada kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas. Jadi jiwa kepemimpinan ini memiliki jiwa mengawasi anggotanya, mengingatkan, saling mengkoordinir. Selanjutnya, kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan mencakup pencarian tanggung jawab dan keinginan untuk sukses. Jadi terus mencari prestasi-prestasi baru, mencari ilmu-ilmu baru, tidak cepat merasa puas dengan apa yang telah dia capai, terus berkembang. Terus selanjutnya kecerdasan mencakup kebijakan, pemikiran kreatif, dan daya pikir. Seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan pasti tidak akan merasa puas dengan apa yang telah dia capai. Dia terus ingin berkembang, mengembangkan pikiran kreatifnya, daya pikirnya, sama-sama berkembang untuk maju. Selanjutnya, ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah dengan cakap dan tepat. Tidak hanya banyak berbicara kepada orang lain. Pasti orang yang berjiwa kepemimpinan itu memiliki keputusan dan memecahkan masalah yang sedang dialami bersama-sama, tidak memikirkan diri sendiri. Lanjutnya, kepercayaan diri atau pandangan terhadap dirinya sebagai kemampuan untuk menghadapi masalah. Seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan pasti percaya kalau dirinya bisa melakukan apa yang sedang dicapai saat ini. Percaya diri, berpandangan bahwa dirinya akan terus melaju jadi yang terbaik, membawa anggota-anggotanya menjadi lebih maju. Terus inisiatif atau kemampuan untuk bertindak, tidak tanggung, mengembangkan serangkaian kegiatan dan menemukan cara-cara baru. Jadi apa yang sedang dikerjakan tidak semata-mata hanya ini yang akan saya kerjakan, tidak. Jadi orang yang berjiwa kepemimpinan pasti ingin hidupnya atau
apa yang sedang dialami itu lebih maju dengan serangkaian kegiatan-kegiatan baru, dengan cara-cara yang baru, dengan tidak cara-cara yang biasa yang dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya, ada jenis atau gaya kepemimpinan. Bagaimana sih gaya kepemimpinan? Ada autokratik, paternalistik, karismatik, laissez-faire, demokratis atau ideal. Apa sih autokratik, paternalistik, karismatik, laissez-faire, demokratis atau ideal itu? Jadi, autokratik merupakan pengambilan keputusan pemimpin dan yang telah bertindak sendiri dan memberitahu kepada bawahannya bahwa ia mengambil keputusan tertentu dan bawahannya hanya sebagai pelaksana saja. Jadi pemimpin yang dengan tipe autokratik ini ya memiliki mengambil keputusan sendiri. Ketika ada masalah, ia mengambil keputusan, berpikir jalannya, lalu ia memerintahkan anggotanya atau bawahannya, lalu bawahannya hanya langsung melaksanakan saja, tidak memberi tanggapan atau tidak membantu untuk mencari keputusan baru. Terus selanjutnya ada tipe paternalistik. Paternalistik ini pemimpin mengambil keputusan sendiri, lalu kemudian menjual keputusan tersebut kepada bawahannya untuk dilaksanakan. Jadi ketika pemimpin telah memiliki keputusan, ketika ada masalah A, lalu pemimpin memutuskan untuk melakukan B. Jadi menjual dulu tanggapannya kepada anggota-anggotanya. Ketika anggotanya setuju maka akan dijalankan, ketika tidak setuju maka akan mencari keputusan yang baru. Selanjutnya ada tipe karismatik. Banyak pemimpin yang karismatik. Karismatik itu sebenarnya adalah pengambilan keputusan yang melihat situasi dan kondisi. Bisa saja bersifat autokratik atau karismatik. Bawahannya mengagumi atasan tanpa bisa menjelaskan secara rasional mengapa kekaguman itu timbul. Pasti kalian sering dengar kan kata karismatik, pemimpin yang berwibawa, bersahaja. Jadi ketika anggotanya melihat pemimpin itu, ia langsung merasa apa yang dilakukan itu baik atau selalu benar, jadi setuju gitu. Selanjutnya ada tipe laissez-faire. Laissez-faire itu keputusan pemimpin yang mengambil keputusannya sendiri, terus dia kurang memiliki tanggung jawab terhadap organisasi yang dipimpinnya. Jadi pemimpin yang seperti ini, ketika ia memiliki keputusan yang dilakukan kepada rekan kerja atau interaksi yang terjalin itu, misalnya keputusannya yang telah dibuat dan dijalankan itu tidak sesuai pikirannya, tapi dia tidak bertanggung jawab, dia tidak mengakui apa yang telah dia putuskan, dia meninggalkan begitu saja, menyerahkan semuanya kepada anggotanya dan tidak memberikan keputusan yang baru. Jadi dia tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada tipe demokratis atau ideal. Biasanya kalau kita mendengar kata demokratis atau ideal, berarti pemimpin ini bersifat adil misalnya kepada anggotanya. Dalam pengambilan keputusan, pemimpin ini mengikut sertakan bawahannya dalam mengambil keputusan. Dalam hubungan pemimpinan ini diberikan penekanan yang kuat pada adanya hubungan yang serasi. Jadi biasanya ketika ada masalah, pemimpin akan mengajak seluruh anggotanya berkumpul dan membicarakan sebenarnya bagaimana keputusan yang akan kita ambil selanjutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya ada kecakapan atau kemampuan apa sih yang dimiliki oleh orang yang berjiwa kepemimpinan. Yang pertama ada kecakapan konsepsional atau conceptual skill. Yang kedua ada kecakapan kemanusiaan atau human skill. Terus yang ketiga ada kecakapan teknis atau technical skill. Jadi kecakapan konsepsional atau conceptual skill itu pemimpin memiliki kemampuan untuk mengetahui kebijaksanaan organisasi secara keseluruhan. Adapun fungsinya berdiri sendiri, tetapi kenyataannya bahwa perubahan pada setiap bagian akan mempengaruhi terhadap keseluruhannya. Jadi konseptual ini ada kebijakan di dalam organisasinya dan mempengaruhi semuanya. Jadi kebijakan itu mempengaruhi keadaan di dalam organisasi tersebut. Terus selanjutnya ada kecakapan kemanusiaan atau human skill. Yang sering kita dengar tuh memanusiakan manusia. Kecakapan kemanusiaan ini memiliki kemampuan untuk bekerja di dalam kelompok. Hal ini dimaksud untuk membangun suatu usaha koordinasi di dalam suatu tim
di mana ia bertindak sebagai pemimpin. Jadi ia bertindak sebagai layaknya pemimpin, tapi ia tidak membeda-bedakan anggotanya, tidak merendah-rendahkan. Jadi dia menganggap bahwa sama, kita di sini sama-sama menuju tujuan bersama. Selanjutnya ada kecakapan teknis atau technical skill. Technical skill ini penting bagi pemimpin tingkat menengah atau yang masih baru menjabat sebagai pemimpin, di mana hubungan antara pemimpin dan bawahan sangat dekat. Dalam kecakapan ini termasuk kegiatan-kegiatan menggunakan metode, proses, prosedur, dan teknik yang pada umumnya berhubungan antara pemimpin dan bawahan yang sangat dekat. Kecakapan teknis ini penting di dalam jiwa kepemimpinan, karena apa yang kita lakukan itu kan sesuai teknis, sesuai dengan keadaan. Terus bawahannya tidak dibeda-bedakan. Ya, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.